wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa dengan saya Nadia dan teman saya hari ini ada Asri Ningtyas. Asri Ningtyas, biasa dipanggil Mbak Asri, pemilik gitu ada di bajunya Godong Asri. Godong Asri. Mungkin ada yang tidak tahu apa sih yang dimaksud dengan godong itu. Godong apa Mbak? Godong itu artinya daun. Itu bahasa Jawa. Kalau orang Jawa pasti tahu godong. Artinya daun yang indah. Gitu. Oke. Karena itu juga alasannya kenapa logonya itu menggunakan daun. Iya, betul. Dan kita juga melihat ada banyak sekali motif daun di sini. Salah satunya di bantal ini, Mbak Asri. Iya, betul. Nah, ini jadi salah satu produk yang dibikin. Mungkin bisa dikasih tahu nih sebelum kita membahas si bantalnya, bagaimana sih bisa sampai terinspirasi membuat produk-produk yang menggunakan motif-motif daun. Awalnya pandemi sebenarnya. Pandemi melanda, saat itu saya masih dengan brand Kitty Craft yang membuat kerajinan dari limbah kayu dan limbah kaleng. Kemudian pandemi akhirnya seperti mati suri karena tidak ada pameran-pameran. Akhirnya saya mencoba untuk membuat inovasi dari eco-green yang kita bisa dapetin dari sekitar kita, tanaman-tanaman liar yang awalnya kita lihat dia nggak berguna, ketika ditempel di kain jadi sesuatu yang Dan kebetulan di dekat rumah itu banyak pohon gitu ya, banyak daunnya gitu gimana? awalnya sih aku nggak punya pohon-pohon yang bisa menunjang untuk eco-green. Jadi akhirnya karena eco-green sendiri itu di komunitas kita tidak hanya memetik tapi juga harus menanam. Jadi belajar dari situ sedikit demi sedikit sekarang sudah punya ada kurang lebih 6-8 varian pohon-pohon yang sering dipakai di eco-green gitu. Nah, tapi sekarang juga saya sedang membuat kain yang semuanya dari ilalang, benalu, gulma di sekeliling kita yang mereka tumbuh liar begitu saja, ternyata memang hasilnya di kain jadi bagus. Berarti semakin lama semakin kreatif dan hasilnya juga jadi sangat beragam ya. Berarti ini balik ke bantal yang saya pegang nih. Gimana sih Mbak? Ini maksudnya pakai daun betul-betul murni ya? Ini daun Iya, asli murni daun asli. yang ditempel ke kain. Iya, gitu. betul. Dan warna-warnanya juga tidak ada penambahan warna tertentu. Enggak, tidak. Jadi kalau yang bantal dipegang Mbak Nadia ini bahannya dari baby canvas, atau kita juga bisa gunain dari belaju yang mungkin kadang dipakai untuk melukis. Kanvas lukis itu juga bisa. Nah, itu kainnya kita treatment dulu, pakai ada larutan untuk treatmentnya. Kemudian kita tempel daun yang benar-benar asli gitu. Jadi sama sekali nggak ada treatment di daun. Jadi warna-warna yang ada di bantal itu ya warna tanin asli dari daun tersebut gitu, Mbak. Dan itu terlihat juga di jilbab ya. Jarang lo lihat ada jilbab yang bermotif daun ya. Ini sepertinya inovasi gitu ya Mbak Asri gitu. Wow. Jadi pengen ya, soalnya di jilbab ini nggak ini. Bisa nggak sih sebenarnya kalau di jilbab berwarna atau kan memang harus yang warna-warna ini apa sih? Warna-warna cerah. Kalau misalnya yang seperti ini memungkinkan nggak sih Mbak? Kalau eco-print itu kita balik lagi ke awalnya. Eco-print itu dibuat adalah kita itu semuanya serba alam dan kita tidak meninggalkan limbah untuk alam. Jadi kalau seperti hijab yang dipakai Mbak Nadia itu kan sudah menggunakan pewarna tekstil. Nah, itu tidak disarankan karena definisi dari eco-print itu semuanya alam gitu. Ya, jadi tidak bisa dicampur dengan sesuatu yang sintetis ya, Ya. yang memberikan kesan, bukan sekedar kesan ya, memang menjadi bagian dari sesuatu yang tidak alami, yang Ya, betul. tidak diinginkan ya, Ya, betul. dari gitu. Gitu. Nah, berarti variasinya ini ada bantal, ada jilbab, Ada tumbler juga ya teman-teman, terus ada mug juga ini. Kemudian ini ada agenda ini dari paper bekas yang di treatment, kemudian kita tempel daun seperti ini. Ini bisa buat gift, hampers dan sebagainya untuk orang-orang yang kita sayangi ya. Nah, kalau untuk warna seperti mukena ini atau kain ini semua menggunakan pewarna alam.
gitu karena menghindari limbah. Dan kalau dilihat di sini nih yang menarik buat saya adalah teksturnya. Jadi kalau kertas itu kan biasanya ya ini ya apa namanya? Ini kayak 3D gitu loh, kayak Iya. 3D. Jadi ya apa namanya? Seolah-olah daunnya tuh masih nempel di sini. Padahal daunnya emang nggak Nggak ada. ditempel kan? Daunnya ditempel ketika sudah diproses, setelah kita rebus. Kalau paper itu direbus, kalau kain itu di steam atau dikukus. Setelah waktu yang ditentukan untuk merebus itu, kalau untuk di paper kan 1 jam Mbak. Nah itu daunnya kita lepasin satu-satu. Nah jejaknya ini jejak mereka, jejak dari daun aslinya. Dan tadi sempat disebutkan kita bisa menggunakan paper bekas. Paper Iya. bekas ada ya sejak. Paper bekas misal teman-teman habis ngeprint gitu ya, habis ngeprint dibuang, jangan dibuang karena itu bisa kita treatment, bisa kita buat seperti ini bermotif dan nanti akhirnya bernilai gitu. Bisa cari cuan lah dari sini. Oke, buat kalian yang penasaran dan berminat tahu lebih banyak, bahkan bisa workshop juga ya sama Iya. Mbak Asri. Boleh. Boleh dikasih tahu, bisa cek di mana sih media Boleh, sosial? medsos saya, Instagramnya di @godong.asri, godongnya itu godhong.asri. Nah, di situ nanti bisa cari tahu, bisa lihat-lihat produk apa aja yang bisa dibuat dari EcoPrint. Jadi teman-teman nggak monoton hanya bikin kain aja. Baik. Terima kasih banyak Mbak Asri untuk Terima waktunya. kasih, Teman-teman Mbak juga, Nadia. sahabat setia Ya. yang sudah ikut menonton. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam